ba'd. Dewan Hakim wal Hakimah yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat itulah kita semua dapat berkumpul di arena ini, bertatap muka, beradu pandang. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini menjadikan bangsa yang tangguh dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat alam Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, hingga kini hanya perilaku negatif sajalah yang terus tumbuh berkembang. Mulai dari kasus korupsi, masalah intoleransi, dan sikap ingin menang sendiri menjadi tantangan bagi bangsa ini. Maka tak hanya penting hadirin revolusi mental menjadi tekad kita bersama. Hal ini sesuai dengan program revolusi mental yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1957 silam. Hadirin, untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Untuk itu hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan mengangkat tema membangun revolusi mental perspektif Al-Quran, dengan mengambil landasan Al-Quranul Karim dalam surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kayaknya masih Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif lam ra. Baru berapi-api. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Taruh di bawah yang lawan. Wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, di dalam tafsirnya Al-Misbah dijelaskan bahwa pada ayat tadi terdapat lafaz az-zulumat yang menunjukkan bentuk jamak dari aneka gelap. Kemudian terdapat pula lafaz an-nur yang menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kegelapan itu banyak macamnya dan timbul dari berbagai sumber. Selain itu, hadirin, penggunaan lafaz az-zulumat juga lebih didahulukan daripada penggunaan lafaz an-nur. Bukan saja karena gelap terlebih dulu datang daripada terang, tetapi hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk selalu senantiasa melakukan perubahan ke arah yang positif. Hadirin, dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwa sejak dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu memperbaiki diri. Lantas hadirin, coba kita lihat bangsa kita saat ini. Bagaimana dengan bangsa kita? Bagaimana pula dengan para pemuda? Tambah membaik atau bahkan terburuk? Masih terngiang sepenggal kalimat ikrar yang menjadi bukti tekad dan semangat para pemuda dalam melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ikrar tersebut, hadirin, merupakan bukti ikatan semangat para pemuda dalam melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara mereka yang revolusioner. Hadirin, sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa bangsa ini dapat merdeka dikarenakan adanya gerakan tangan-tangan para pemuda di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa para pemuda merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Karena kemajuan dan kehancuran suatu negara bergantung pada tangan-tangan para pemudanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini bangsa kita telah sangat jauh tertinggal dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa yang dulu begitu diagung-agungkan kini telah luntur di gelas waktu seiring perkembangan zaman. Pondasi-pondasi yang dulu telah kokoh dibangun kini telah diruntuhkan dengan sengaja oleh anak bangsa itu sendiri. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh rentetan kejadian yang menggambarkan rusaknya moral bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, data Biro Sensus Amerika menyatakan bahwa di antara 60% populasi bangsa terpapar adanya tindakan kekerasan yang dilakukan, baik tindakan kekerasan yang dilakukan secara individual maupun tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, mulai dari tawuran, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Oleh sebab itu, hadirin, untuk memotivasi jiwa para pemuda, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Ayo Indonesia, revolusimu belum selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita kaji lebih dalam lagi, program yang dicetuskan oleh Bapak Insinyur Soekarno merupakan program yang sangat baik untuk membangun karakter bangsa. Namun hadirin, program tersebut akan hanya menjadi mimpi belaka saja apabila kita sebagai para pemuda, sebagai generasi penerus bangsa enggan melakukan perubahan. Sebab
sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, Turun lagi. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Sadaqallahul azim. yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal hadirun, ayyuhal hadirat, wa ila fadilatil hutama al-izzah. Dalam tafsir Al-Barakhi juz 10, Syekh Ahmad Mustafa Al-Barakhi menjelaskan bahwa siksaan atau nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum tergantung dari amal perbuatan apa yang dilakukan oleh suatu kaum tersebut. Hal ini bermakna hadirin, bencana demi bencana silih berganti terjadi di Indonesia. Jangan salahkan siapa, bencana itu terjadi dikarenakan bangsa kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita telah dianugerahi fisik yang sempurna dan kecerdasan yang luar biasa. Maka dari itu sudah sepatutnya kita mempergunakannya dengan terus berkarya dan berprestasi. Kita justru akan berdosa apabila kita tidak memanfaatkan segala potensi yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, uraian demi uraian, penjelasan demi penjelasan telah kami sampaikan. Maka dari itu kami dapat menarik benang merah yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu memperbaiki diri. Yang kedua, untuk menuju ke jalan yang lebih baik lagi, kita sebagai para pemuda, sebagai generasi penerus bangsa harus ikut proaktif dalam mengambil peran revolusi mental demi kemajuan bangsa ini. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon dimaafkan. Semoga syarahan Al-Quran tadi dapat menjadi motivasi bagi anak-anak bangsa untuk terus melakukan kerja dan karya yang terpuji di berbagai bidang kehidupan, sehingga bangsa